Setelah tadi Ko Andre ngajak Feng Yu melihat tempat ibadah di Mahavihara Buddha Maitreya, sekarang Ko Andre akan ajak teman-teman Chinatown berkunjung ke tempat salah satu motivator ulung yang ada di Surabaya. Yes, Sensei Andre sekarang bukan berada di museum, tapi modelnya kayak museum. Sekarang Andre berada di Jalan Jemur Sari. Andre datang di salah satu motivator terkenal di Indonesia. Namanya Johan Yan. Hari ini mau bertamu ke Pak Johan. Ngapain? Andre ingin jadi orang hebat. Makanya mau bertamu sama Pak Johan. Mau tanya gimana jadi motivator. Ya, ayo, come on. Ternyata orangnya ada di sini. Halo. Halo Pak Johan. Ni hao, ni hao, ni hao. Pak Johan, aku datangnya ada dua tujuan. Satu, pingin tahu tentang kisah motivator. Satu, aku akan same like you. Bisa tadi same like you? Bisa. Bisa. Oke, Pak Johan, saya kan pingin tahu kan, sebelum Andre jadi presenter, dulunya Andre pernah ikut salah satu acaranya Pak Johan. Waktu itu motivasi tentang manajer. Nah, waktu itu Andre ikut, cuma waktu itu kan sampean jauh di ujung sana, aku jauh di sini. Jadi dari saya tanya-tanya, sekarang memang kalau bahasa itu Tuhan memberkati, saya bisa ketemu dengan Pak Johan, ingin tanya-tanya. Ngapain dimotivasikan kita sekarang ini? Kan udah pintar. Waktu itu kan manajer-manajer pada pintar-pintar, ngapain? Untuk apa? Iya, untuk apa? Jadi begini, motivasi itu sebenarnya adalah tuntutan hidup ya. Jadi semua itu membutuhkan motivasi. Karena motivasi itu pada intinya begini. Tentu ada perbedaan antara orang yang lari ketika dia termotivasi untuk menang dengan orang yang sekedar lari. Oh, jadi ada dua tujuannya. Iya, di sana. Maka penting sekali kita perlu motivasi supaya larinya ke sana. Iya, betul. Ya. Dan motivasi itu tidak harus mendatangkan motivator yang besar, tidak. Karena setiap orang itu sebenarnya berfungsi sebagai motivator. Misalkan seorang ayah yang menasihati anaknya, pada saat itu dia berfungsi sebagai motivator. Oh, jadi aku juga bisa. Bisa. Oh. Iya. Johan Yan, pria yang punya garis keturunan Tionghoa dari ayah dan ibunya ini merupakan salah satu motivator paling sukses di Surabaya, bahkan Indonesia. Di usianya yang baru menginjak 38 tahun, namun prestasinya sudah bisa disejajarkan dengan pemotivator ternama lainnya, seperti Mario Teguh, Tung Desem Waringin, maupun Hermawan Kertajaya. Karena kehebatannya sebagai motivator, Johan Yan pernah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia 6 kali berturut-turut selama 3 tahun. Apalagi acara-acara Bapak tentang motivator ini, kan Anda ingin tahu itu motivator itu kan memberi masukan kepada negara kita supaya SDM di negara kita itu lebih keren, nggak kalah sama China dan lain-lain. Setiap tahun kita mengadakan seperti ANEK. Ya. Mengumpulkan, kalau yang lalu itu 518 direktur, 4073 manajer. Nah, itu setiap tahun kita mengadakan. Tahun lalu kita mengadakan di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kok Andre nggak diundang? Iya. Tapi sebenarnya Andre cukup terinspirasi dengan katanya Pak Johan. Itu ada satu Pak Johan ngomong, di badan kamu itu sangat mahal. Contohnya satu telinga saya beli 500 juta, mau nggak? Waktu itu sampai sekarang saya teringat terus. Berarti memang saya bisa mencari duit lebih banyak daripada diri saya punya barang ini. Wah, saya aja satu jari nggak mau dijual 500 juta. Ini 1, 2, 3 berapa banyak? Miliaran ini, Pak. Dulu itu saya itu raja gosip. Waktu bekerja itu raja gosip. Jadi awal-awalnya ya, tapi justru karena kemampuan bicara itu menjadi saya menilai, wah, itu ternyata potensi saya. Oke, saya pakai kemampuan bicara itu. Nah, kalau dulu kan bicara nggak dibayar. Nah, sekarang bicara dibayar. Sama saja sebenarnya. Benar, luar biasa. Pak Johan memang sangat luar biasa. Dan Andre kan sekarang baca koran itu sering lihat ternyata Pak Johan punya banyak koleksi ya. Iya. Waduh. Jadi karena saya lebih fokus bagaimana kita bisa lebih mencintai benda cagar budaya Indonesia ya. Karena benda cagar budaya Indonesia kan nilainya sangat tinggi sekali. Gitu. Betul. Oke teman-teman, setelah yang satu ini Andre akan memperkenalkan koleksinya Pak Dahlan.
Pak Johan, kok jadi Pak Dahlan Iskan? Koleksi Pak Johan, katanya ada benda-benda yang luar biasa. Oke, Tengcewo. Oh, di sini tempatnya. Jangan kemana-mana ya Peng Yo, setelah yang satu ini Ko Andre akan kembali dan masih dengan Johan Yan.